Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Begitu banyak nikmat yang kita rasa, nikmat yang kita terima, nikmat yang kita dapat, yang tidak bisa dihitung jumlah banyak besarnya, yang patut kita syukuri dan kita balas pula dengan kebaikan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah seperti hanya Allah telah berbuat baik kepada kita. Dan itu pun dengan mensyukuri apa yang Allah beri, Allah tambah kenikmatan dalam hidup ini. Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid. Untuk menyederhanakan pengertian ayat tersebut, saya mencoba untuk bertanya kepada kita semua. Jawab dalam hati, apakah kita saat ini senang, bahagia, atau sebaliknya? Kalau kita ada yang menjawab tidak senang, tidak bahagia, tidak menikmati kehidupan ini, itu berarti singkat saya jawab, kurang bersyukur pada Allah. Itu saja. Jadi orang yang kurang bersyukur, tidak ada urusan dengan harta yang banyak, tidak ada urusan dengan jabatan yang tinggi, tidak ada urusan gelar yang besar seperti Profesor Dr. Sukri atau Irwan Prayatno mantan gubernur, tidak ada urusan. Tapi urusan cuma di satu titik, mensyukuri apa yang Allah beri. Nggak punya uang, alhamdulillah, sanang hati awak. Sedikit dapat, alhamdulillah, sanang hati awak. Itu janji Allah. Piti banyak dapat, indak bersyukur, merasa sakete dan kurang dan tidak cukup, susah hidup. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, ikhwan akhwat, para guru, untuk mendapat kebahagiaan itu tuh sederhana, bersyukuri aja. Dapet sekete, alhamdulillah. Saya dalam 3 bulan ini bergaul dengan tukang-tukang. Dari mulai tukang gali tanah, angkat-angkat tanah, gali tanah. Tidak ada baginya itu susah. Padahal kerjanya susah, tapi dia nikmati aja. Gajinya kecil, dia nikmati aja. Makannya cuma tahu tempe, enaknya luar biasa, nambah-nambah lagi, dia nikmati. Lah kita gaji banyak, uang banyak, susah juga. Berarti nggak mensyukuri yang kita dapat. Saya juga ketemu dengan tukang bangunan, gajinya 100.000 per hari. Pak, cukup nih Pak. Jawab pertama, alhamdulillah Pak, masih ada rezeki. Itu kata kuncinya. Lepas selesai sudah dengan ucapan alhamdulillah itu dengan mengatakan di awal, alhamdulillah Pak. Bapak berapa dapat sehari? 1 juta. Cuman 1 juta, langsung itu enggak mendapatkan nikmat, kurang terus. Hatinya dia yang membuat susah, dia yang meng-create, menciptakan dirinya susah, diri kita sendiri. Enggak ada Allah menciptakan kita susah, kita. Jadi enggak ada urusan gaji di askia kete. Nah, basabu-sabu tauri atama susah hidup itu. Alhamdulillah, lay mendape.
Oh tahu gaji kecil, jangan kerja di Askia, kan selesai, keluar aja, nggak apa-apa, nggak ada yang nyuruh juga. Daripada kita nggak bersyukur, ya kan? Tapi orang yang begitu keluar pun dapat banyak pun akan bantu itu juga nanti. Tapi ada juga yang dia gaji besar, jawabnya cuman saiko dapetnya, tambah pulang nggak bersyukur. Ini contoh, ya. Jadi ini baru pengantar alhamdulillah yang kita baca tadi ya, rasa syukur. Karena penting saya melihat kadang-kadang misi, visi, persepsi hidup kita itu salah. Ya, salah arah. Padahal kan visi misi hidup kita ini ya beribadah itu, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak lain diciptakan jin manusia untuk beribadah. Nah, beribadah itu kan untuk bukti mensyukuri apa yang Allah beri. Ini saya jamin, karena Allah yang menjamin secara nakli jelas. Bahkan sebaliknya kan azab yang dapat kalau nggak bersyukur. Ya, secara akli kita bisa jelaskan secara pemikiran dengan burhan-burhan, bukti-bukti yang ada yang kita alami bahwa kenikmatan hidup, kebahagiaan itu letaknya pada sejauh mana kita mensyukuri apa yang Allah beri. Nah, cuman banyak dalil-dalil yang kaitan dengan begitu tuh ujungnya tuh orang berjidal dan tidak percaya. Alam taro anallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wal ard wasbagu alaikum ni'amahu zahiratan wa batina wa minan nasi majudadillahi bi guri'in wala hudan wala kitabim mubin. Mendebat, tidak percaya, tidak pakai petunjuk yang benar, memprotes tentang apa yang Allah beri kepada kita yang di langit dan di bumi. Maka dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, berkali-kali memang faktanya ya, hal jazaul ihsan ilal ihsan, baik yang kita lakukan berbalas baik. In asantum asantum li anfusikum wa in asatum falaha, kebaikan berbalas kebaikan, keburukan akan dapat keburukan. Ini dalil-dalil Al-Quran yang pasti. Cuman kita aja yang mungkin kurang mengimani. Itu aja udah sederhana. Nah, jadi Bapak Ibu, semoga yang hadir di sini menikmati hidup ini, mendapatkan kesenangan, mendapatkan kebahagiaan, walaupun kemari pakai motor, walaupun dapat uang pas-pasan, atau mungkin ada yang masih bujang dan gadis, belum dapat jodoh, atau ada yang sudah menikah belum punya anak, ada yang sudah punya anak baru anak satu, atau belum punya rumah masih jadi kontraktor yang kontrak-kontrak. Alhamdulillah selesai sudah ya, dengan jawaban alhamdulillah selesai. Nah, tapi yang uang banyak segala macam nggak bersyukur, maka terasa sedikit. Baik, itu sebagai pengantar. Nah, karena saya itu diberi oleh imam besar masjid ya, Ar-Rahman ini, itu mengenai karakter judulnya. Jadi karakter. Jadi bukan pengajian agama, tapi karakter ini ilmu saya, ilmu psikologi. Ya nggak apalah, saya taat saja dengan imam besar nih kan. Karena tapi saya sempatkan juga sedikit tadi ada nasihat juga lah ya mengenai rasa syukur itu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu ya semuanya yang hadir. Ini kita bicara tentang karakter ya, karakter. Apa itu karakter? Ya, apa itu karakter? Nah, untuk mudahnya karakter itu ya bisa kepribadian, bisa tingkah laku, budi pekerti, sifat, watak, tabiat, gaya, akhlak, ya, ciri, gaya, etika, moral yang kita pakai secara individu, pikiran, tindakan.
itu adalah karakter. Ya, itu adalah karakter. Mungkin yang ingin saya tekankan biar ada manfaatnya itu, pertama pembentukan karakter, yang kedua memahami karakter. Ya, pembentukan dan memahami. Ini dua nih saya rasa insya Allah menurut hemat saya penting nih untuk disampaikan. Ya, pembentukan karakter dan memahami. Kalau nggak bisa kita membentuk karakter dan tidak bisa kita memahami karakter, itu susah hidupnya itu. Ya, suami istri bercerai karena tidak memahami karakter, bentrok-bentrok karena nggak memahami karakter. Kita bekerja dengan sesama pegawai, dengan atasan, dengan bawahan, bentrok karena karakter. Kita dengan masyarakat, tetangga, dengan teman segala macam nggak cocok, berpisah, berkelahi, bahkan bentrok karena karakter. Kita di rumah pun demikian, karakter. Padahal kata kunci cuma satu, memahami. Beres tuh semuanya. Dengan suami istri memahami, nggak konflik, nggak bentrok. Dengan anak pun memahami, juga tidak bentrok. Dengan teman sekerja, atasan, bawahan pun tidak akan bentrok kalau memahami, kata kuncinya. Dengan masyarakat pun tidak berselisih, tidak bertengkar, karena kita saling memahami. Kalau pembentukan juga sama, nggak tahu dan nggak bisa membentuk anak, khususnya murid juga diri kita sendiri, hasilnya gagal sebagai pribadi karena tidak tahu bagaimana proses pembentukan. Akhirnya watak yang muncul, kalau kita dua garis besar baik dan buruk, jahat dan baik, ya mungkin sampai ke tidak baik yang membuat kita karakter tidak menguntungkan, bahkan tidak selamat dunia dan akhirat. Oke ya, jadi itu nanti kita arahkan. Nah sekarang untuk memahami dulu apa itu karakter, tadi sudah saya sebut ringkas-ringkasnya. Buah pepaya letak di kulkas, dari kulkas antar ke gardu. Setiap manusia punya ciri khas kepribadian individu. Jadi gampangnya karakter itu ciri khas. Apa itu ciri khas? Cirinya orang tersebut. Mungkin begini, saya tanya kepada saudara, jawab cepat, nggak perlu mikir, langsung. Misalnya, Dr. Fatlani, sebutkan cepat, tak perlu berpikir, siapa itu Ustadz Akmal Safar? Langsung keluar kata-kata. Nah, imam besar berarti orangnya soleh, orang yang baik dan sebagainya. Itulah yang ada di kepalanya Fatlani. Nah, tanya lagi, Anda kenal dengan ini, siapa dia? Orang yang baik, orang yang cerewet, orang yang jahat, orang dapat tuduh, orang dermawan. Itu juga sebagai tanda ciri khas orang yang bersangkutan. Coba jawab dalam hati dan cepat dalam hati jawabnya. Siapa, bagaimana, apa dan bagaimana ketua yayasan kita? Jalannya capek, agak pendek, ya kan? Jawab ngeceknya capek, bagage, betul. Mana yang deket-deket dengan beliau ini? Bu Nora, mana Bu Nora tuh? Nah, coba dikajuin Bu Nora. Bu Nora, siapa datua? Orangnya capek. Itu ciri. Dan itu pada tuh Imam Pretno lain lagi.
Saiful, Pak An, lain-lain. Dan ketika bicara karakter ciri, tidak bicara baik buruk, tidak. Bicara Pak Dato seperti itu, tidak baik tidak buruk, nggak ada bicara baik buruk. Nanti baik buruk itu ketika implementasinya, ya. Penggagih bisa baik bisa buruk. Dalam mengambil keputusan penggagih tidak pakai data dasar sebagainya, keputusannya tidak tepat, jelek jadinya. Penggagih urusan cepat selesai, bagus. Ada orang yang lambat, kebalikannya. Kan ada teman kita yang kalau ngambil keputusan lambat, itu biasa karakternya bajalannya lambe, mengeceknya lambe, ngambil keputusan lambe, makan lambe, lambe saja. Aduh tuh. Jelek tidak juga. Itu cirinya, mau diapakan? Itu cirinya. Kalau dia teman kita satu sekerja, ya paham saja. Tadi kan saya bilang memahami. Jangan minta cepat-cepat ngambil keputusan, biarkan dulu dia begitu. Itu cirinya. Misalnya ada seorang anak buah, kita tanyakan, pimpinan Anda namanya ini, apa yang Anda ketahui tentang pimpinan Anda? Orang yang tegas, orang yang mencapai target cepat, dan kadang-kadang marah. Oke, berarti itu cirinya. Bagaimana caranya? Pahami. Jangan anak buahnya kesel di belakang, mau pakai chat di belakang, menyesal di belakang dia. Stres nanti dia. Ya udah pahami aja pimpinan saya seperti itu, kita ikuti aja. Kita beradaptasi, kita menyesuaikan. Pimpinan ke anak buah sama juga. Karena punya ciri khas masing-masing. Yaitu kepribadian, ciri. Ya, mandi di telaga sangatlah rawan, elok menolak daripada mati. Karakter bisa juga sifat kejiwaan atau akhlak dan budi pekerti. Jadi yang ciri khas yang muncul itu bisa juga unsur kejiwaan, emosi ya, mental, emosional. Ada orang yang sensitif, ada orang yang perasa, ada orang yang tidak perasa. Itu beda-beda ciri orang. Kalau orang Batak secara suku itu suara tegas keras dan kurang sensitif. Orang Jawa itu lebih sensitif. Orang Minang tengah-tengah lah di antara keduanya. Di Kanawa ada rasa pereso. Tapi orang Minang pun gadang dimanya. Kalau gadang di rantau kurang tahu pula rasa pereso. Nah nanti kita bicara kenapa bisa beda-beda. Nanti jawabannya lingkungannya, membentuk dia tuh lingkungan. Berbeda. Ciri. Ya. Nah, kalau kita lihat sahabat-sahabat Nabi Muhammad Rasulullah SAW, coba ada 4 khalifah besar. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. 4 sahabat Nabi dijamin masuk surga asabikun awal. Betul? Karakternya sama nggak? Beda semua. Apakah kita bilang ini jelek karakternya Umar bin Khattab yang tegas, yang keras dan sedikit kasar? Karena Umar bin Khattab kan sedikit kasar juga, tegas keras. Orang Arab Badui mau dia tempeleng aja. Tidak. Cirinya begitu. Karena pembentukan dari keluarganya begitu. Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan yang lemah lembut, yang penyantun, dermawan. Ali yang cerdas, yang tegas, yang anak muda yang punya karakter tertentu. Abu Bakar yang lebih arif, bijaksana. Beda semua. Itu baru 4 sahabat Nabi. Kita buka lagi. Ada Mus'ab bin Umair, ada Hudzaifah. Hudzaifah diperintahkan oleh Nabi sesuai dengan karakternya. Orang yang pendiam, yang intel Nabi itu orang itu kalau
tunjuk intel kok yang pancarito bangece kacau kerajunya mah. Nah jadi kita milih-milih orang kerja pun juga sesuai dengan karakter. Tadi contoh Pak Fatlani atau Pak Farhan yang buat tim promosi. Nah, ditunjuklah tim promosi ke 5 orang misalnya. Setelah itu 5 orang kok pandiam sadonya. Jadinya bertemu orang disuruh ke sekolah, tiba di sekolahnya diam sih. Ndak lo mengecek banyak lo kepala sekolah ngecek pada awak lo yang dilobi olehnya, ndak lo awak ada. Bukan dia yang salah, memang karakternya kayak begitu. Yang salah siapa? Kita yang menunjuk. Kita yang menunjuk yang salah. Ada juga orang yang tidak pede, itu karakter juga, nggak percaya diri, maju mundur. Nih, ada sopir saya yang di Indarumi, mungkin dia tamat SMA, salah saya juga. Saya suruh, ya kamu pergi nih ke bengkel servis, sama sudah diam, terus dia nggak ngomong. Saya lagi telepon lagi segala macam. Awak lo yang latih salah, ambu bakal ambu tunjuknya. Nah kalau gitu ambu suruh kasmadi tolong kawani asase. Nah, jadi awak yang salah, karakternya begitu. Mungkin dia kurang percaya diri, ya kan? Karena nggak bisa juga. Kayak nanti kita berubah nggak berubah nanti dalam pembentukan. Nah, kayak bunga dahlia mekar sendiri tempat mangkal penghisap madu. Ada juga gaya, sifat, tabiat dan ciri etika moral individu. Itulah yang namanya karakter. Gaya, pikiran, cara berpikir. Ada anak saya 1 orang. Apa cara pikirnya? Sekolah tuh nggak perlu. Nah, coba bayangin. Dari mana lagi bapaknya sekolah, ibunya sekolah, dia pikir nggak perlu. Sarjana nggak perlu. Nanti pikirannya begitu. Ya udah saya pahami. Saya suruh ayo coba tes kuliah, terima di teknik arsitektur UI. 3 bulan berhenti. Tahun depan ujian lagi, masuk lagi psikologi UI. Itu di double degree ke Australia. Berhenti lagi. Akhirnya sekarang masuk ada namanya S-Mode, ini dari Prancis, ya. Fashion, busana-busana itu. Nggak cuti lagi dia. Itu karakter. Orangnya agak pendiam, kakaknya gaul, kakaknya lagi rajin belajar. Pabriknya sama, karakternya beda. Pabrik sama, karakter beda. Itu tidak hanya saya yang melihat, guru-gurunya di sekolahnya juga begitu. Anak bapak beda-beda ya katanya. Karakternya begini, ada yang tenggo, bunyi teng langsung pulang. Nah, ada yang setelah bel dia aktif di OSIS segala macam. Ada yang setelah teng dia belajar terus. Itu menggambarkan karakter-karakter yang dimiliki. Pada tuh ngecek kamu, bang kalau ambo ala kuliah begitu anak ambo berang bang, kok abang diam saja, kan datuk udah ngecek tuh. Datuk ke pemberang nampaknya. Dia ngeliat saya nggak marah, karena saya memahami karakter anak, ya kan? Tapi datuk melihatnya dari sisi untung rugi gitu. Betul juga, nggak salah juga. Ya, itulah datuk, cara pikirnya seperti itu dia. Nah, saya memahami. Ya sudah, kalau nggak cocok gimana? Ya udah, kita ikuti aja. Passionnya gimana? Nah, passionnya gimana? Nah, jadi Bapak Ibu ya, itu berbeda setiap orang. Tadi udah ya, buah atap elok dimakan, boleh panjat buah durian. Karakter juga sikap, pikiran, tindakan, juga sifat, watak, kepribadian. Jalan berkabut pakailah senter, biar tak ragu jalannya kuda. Itulah yang disebut dengan karakter. Setiap individu akan berbeda. Ya udah paham ya, beda kan? Nah,
Kalau sudah beda, mangawa bacaka ju bini awak, ju laki awak di rumah. Coba mau tanya ke bapak ibu, manga awak berselisih, manga awak bacaka, manga awak bertengkar ju istri atau suami kita di rumah. Coba, ada yang mau berani ngacung tangga? Siapa yang masih bertengkar ju istri atau suami di rumah? Coba, kalau ada yang menjawab itu, satu kata kuncinya, tidak memahami karakter. Sama juga di kantor, bawahan, atasan, bawahan kita sama kita. Ada nggak kita yang masih diem-dieman, masih marah-marahan, masih konflik, masih berselisih, masih bertengkar, tidak apa, pokoknya nggak harmonis. Kalau ada juga, tandanya kita belum memahami karakter. Saya nggak ada saya. Saya bisa pahami karakternya Datuk Muadanus. Saya bisa memahami kalem-kalemnya Profesor Sukri. Nah, rambutnya putih, sudah meninggalkan dunia hitam, ya kan? Paham, cocok. Dari dulu nggak pernah. Datuk yang cepat-cepat begini cocok juga, saya ikuti pula. Datuk pun juga bisa ngikuti gaya saya, saling memahami juga. Kita berhusnuzon bahwa dia berbuat begitu, berkata begitu, bertindak begitu, berkarakter begitu untuk kebaikan. Kalau di lingkup azkiyah untuk kebaikan azkiyah, cuma caranya mungkin salah. Terus mau digapain? Memang udah karakternya begitu. Mau kita robah, nah nanti kita bicara usia dewasa susah merubah karakter. Karakter itu bisa dibentuk pada usia anak. Ungkapan saya ini jawab sendiri, Anda punya karakter bisa nggak dirubah? Udah insting, udah refleks, udah begitu, automatically begitu, otomatis. Nggak bisa. Ya saya ini begini, Irwan Preto ya begini nih saya nih. Cuman saya mengupayakan agar karakter yang saya miliki diarahkan ke yang positif, kepada yang bermanfaat, kepada yang baik dan sebagainya. Dan saya kurangi agar karakter saya tidak membuat orang rugi, menyesal, ataupun sakit hati dan sebagainya. Nah jadi itulah karakter berbeda setiap kita. Ya, ada 3 orang kawan saya sama-sama SMA bercerai suami istri. 3 orang. Ketiga-tiganya dalam waktu berbeda menyampaikan kepada saya, Pak Gub, talambe ambo mendengar nasihat Pak Gub. Kalau dari dulu mendengar ada kacare yang bodoh. Ini kan sering saya sampaikan di nasihat nikah. Ya usah Akmal ya. Nah, saya ini lebih laku dibanding Ustadz Akmal. Ya, walaupun beliau tamatan Mesir, saya tamatan UI. Nah, saya lebih laku jadi penasihat nikah. Penghulu-penghulu di KUA pun kalah, jam terbangnya sama saya memberikan nasihat nikah. Ya. Menengah tuh, mondeh menyasa mau pak sih. Talambe apa menengah apa tuh? Di mana poinnya? Saling memahami itu. Betangka sih di rumah alam mak sih putih, ayo awan ndak cocok mah aja. Nah, pisah selai. Padahal jodoh itu Allah yang mencocokkan. Jodoh itu Allah yang tentukan. Jodoh itu Allah yang beri. Ijab kabul itu terjadi karena kehendak Allah. Berarti cocok. Oh beda karakter, pahami. Itulah ciri. Ibarat taman berwarna-warni bunga, indah. Nikmat melihatnya, harmoni. Berbeda karakter, berbeda warna, nikmati, jalani. Dengan teman, nggak perlu ada kecewa. Amu bandiku nyo kare-kare, ya biasa emang nyo asal nyo kare. Emang gue pikirin begitu aja, EJP aja daripada makan hati,
tambah sakit hati, tambah susah lagi di awal. Makan susah, lalu susah, belajar susah. Awal yang menciptakan diri susah. Kenapa tidak memahami kata orang lain? Ya, jadi itulah. Nah, oke. Sekarang kita lihat dari mana itu karakter itu. Dari dalam diri dan lingkungan. Dalam diri itu fitrah. Ya, manusia Allah ciptakan dengan fitrah. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Fabahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Kata Nabi, setiap manusia anak lahir itu fitrah. Apa catatan penting? Kita membawa karakter fitrah. Berubah. Fabahu, lingkungannya yang membuat dia robah, bapak ibunya dan lingkungan lainnya. Ini hadis Nabi. Jadi tidak ada kita membawa turunan jahat, tidak ada. Walaupun bapak ibunya berzina melahirkan seorang anak, anak itu fitrah. Yang berdosa bapak ibunya, anaknya tidak dosa. Oh, kok di keturunan apanya tidak ada? Isa keturunan diturunkan jahat, tidak ada. Masa jahat diturunkan? Yang ada diturunkan oleh Allah adalah kebaikan yang namanya fitrah. Apa contoh fitrah? Satu adalah ketuhanan Rob, bukan ketuhanan ilah, tapi ketuhanan Rob. Alastu birobbikum qalu bala syahidna. Manusia di muka bumi lahir melalui proses dalam rahim pengakuan deklarasi Allah sebagai Rob, pencipta, pemelihara, penguasa, pemberi rezeki, pembimbing dan seterusnya. Tapi bukan Allah sebagai Tuhan yang disembah, Tuhan yang diabdi, Tuhan yang diikuti, yang didoa tempat doa, bukan. Kalau itu baru harus bersyahadat la ilaha illallah. Kita tidak perlu la robba illallah karena sudah ada deklarasi kita Allah itu sebagai Rob. Tidak ada lain. Tapi la ilaha belum. Maka diucapkan la ilaha illallah kecuali fitrah yang ada pada kita terpelihara oleh orang tua kita, tak perlu pula kita bersyahadat ulang. Anggap sudah Islam, fitrah Islam. Jadi turunan kita diturunkan Islam. Ketuhanan kepada Allah sebagai Rob itu adalah fitrah Anda. Buktinya orang yang mengatakan ateis, kan ateis itu tidak bertuhan katanya, perilaku kehidupan dia kalau kita perhatikan pasti ada mengakui sesuatu di luar dirinya yang mengaturnya. Pasti dia ateis tapi mengakui sesuatu di luar dirinya, mengakui. Naik lift, jeblok, mati listrik lift. Oh my God, langsung kesebut ikut, langsung dia mikir sesuatu di luar diri dia. Orang ateis dia rancang semua dengan planning A, planning B, semuanya rapih. Gagal, langsung pikir di luar kekuasaan saya. Itu adalah siapa? Rob. Nah, itu saya nggak mau cerita panjang itu. Saya mau cerita fitrah. Saya ingin menyebutkan fitrah Rob. Yang lain fitrah, jujur, amanah, berbuat baik, berkata baik. Yang baik-baik itu adalah fitrah. Fa'akim wajhaka lidini hanifah fitratullahil lati fattaron nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalikad dinul qayyim walakin aktsaron nasi la ya'lamun. Nah, ini banyak juga ayat yang begini, walakin aktsaron nasi la, akan tetapi banyak manusia yang enggak tahu. Fitrah, hadapkan kepada Islam fitrah, kebaikan. Oke. Kembali kepada karakter, kita sudah punya karakter baik yang ada pada diri kita. Cuma karakter diri kita yang baik yang namanya fitrah itu, yang baik-baik itu tercovery. Tahu tercovery, tertutupi, tercovery, terkufuri, jadi kufur.
Dengan apa? Lingkungan yang maksiat, lingkungan yang jelek, lingkungan yang kotor, lingkungan yang enggak beragama, lingkungan yang sekuler, lingkungan segala macam, tertutupi. Jadilah dia pribadi-pribadi yang berkarakter jelek. Walaupun tidak selalu. Ya, nih contoh begini ya. Kenapa orang Jepang sukses? Kenapa orang Barat sukses? Kenapa kita tidak sukses? Itu bukan karena faktor agama. Hikmah ada pada mereka juga, bukan hanya pada orang kita. Allah ngasih rezeki bukan hanya kepada orang yang beriman saja. Dapatnya rezeki mesti dijolok, mesti dicari, mesti dikejar, mesti digapai, bukan diem. Orang non-Islam menggapainya bisa dapat. Kita Islam berdoa banyak nggak pernah menggapai, nggak pernah dapat. Yang jadi persoalan orang Barat itu dia tidak beragama, menjadikan Allah sebagai ilah. Itu masalahnya. Tapi dari segi kerja profesional mengikuti sunatullah, mengikuti ketentuan Allah, dia mengikuti fitrahnya. Coba kita lihat di biografi orang-orang yang sukses. Benang merahnya pasti kesuksesan itu apa? 1, 2, 3, 4 sekian banyak, semuanya fitrah. Orang Barat, siapa tuh yang apa, yang IT itu yang kemarin cerai suami siapa namanya? Bill Gates. Coba lihat apa membuat dia sukses. Sungguh-sungguh, pasti dia jujur, dipercaya, memanfaatkan waktu yang baik, ya kan? Apalagi serius, tekun, itkon, rapi kerjanya. Ada nggak satu kerjanya sembrono, nggak jujur? Nggak ada. Sukses. Bill Gates juga. Kenapa dia gagal berumah tangga? Gagal berumah tangga, melanggar fitrah, selingkuh, ya kan? Main cewek, main cowok, apa segala macam. Pokoknya pasti ada tuh cerai. Betul? Gagal melanggar fitrah, berhasil ikut fitrah. Kita orang Islam dapat banyak. Apa yang kita kerjakan sesuai fitrah dapat pahala. Mereka nggak dapat pahala karena nggak berdasarkan akidah. Kita dapat. Maka dia bagikan apa tuh fata morgana atau bagaikan buih, bagaikan abu yang tidak bermanfaat walaupun dia berderma dan sebagainya karena tidak berdasarkan akidah. Oke, fitrah. Jadi kita tim punya modal fitrah. Makanya dakwah kita itu sederhana. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Apa yang kita suruh kepada orang dalam dakwah kita yang ma'ruf, yang dikenali oleh fitrah kita, yang dikenali oleh hati nurani kita. Jadi kita mengajak orang berdakwah itu mengajak apa-apa yang sudah ada pada diri kita yang namanya hati nurani, mengajak yang sudah ada pada diri kita. Gampang, seperti hanya kita menelusuri sungai dari hulu ke hilir. Tapi kalau nahi mungkar, mencegah yang diingkari oleh hati nurani dia, berat sebetulnya. Jadi yang paling gampang itu sebetulnya berbuat baik daripada berbuat tidak baik. Kalau berbuat tidak baik berlawanan hati nurani. Kalau berbuat baik sesuai dengan hati nurani. Melawan arus dari hilir ke hulu berat. Begitulah perbuatan mungkar. Jadi hebat juga orang berbuat mungkar itu. Banyak yang dia lawan. Sukses dia melawan banyak hal. Sukses melawan hati nurani. Sukses melawan kebaikan yang sebetulnya membuat dia sukses. Coba narkoba, HIV. Saya lagi memeriksa 2 disertasi S3 Kesmas Unan itu tentang HIV. Ya, ada yang dia berbuat, ada effort berbuat tidak baik itu yang dia lawan hati nurani. Yang dia lawan adalah kebaikan dan kesuksesan, keselamatan dan kesehatan. Itu yang dilawan. Kan berat itu. Berhasil dia. Masa kita ngikutin air mengalir aja nggak berhasil? Oh ada setan, urusan kedua.
Hati nurani itu ada pada kita, fitrah. Oke, fitrah itu karakter yang ada pada kita. Makanya kata Rasulullah, jaga kullu mauludin yuladu fitrah fa'abauhu yuhabidani au yunsuni au yumajsin. Jaga supaya tidak menyimpang, enggak terkufuri, enggak terkafiri dengan lingkungannya tidak baik. Jadilah karakter baik. Gampang. Sebetulnya kita mendidik anak itu asal kita di rumahnya baik-baik aja, bapak ibunya nggak berantem, bapak ibunya nggak bohong, bapak ibunya nggak berkata kasar, bapak ibunya kelihatan sungguh-sungguh serius, bapak ibunya ibadahnya bagus, baca Qur'annya juga rajin, bagus, sholatnya dan sebagainya. Anak ngikut. Walaupun tidak selalu hitam putih begitu, tapi modal sudah bisa ngikut. Makanya saya kalau nyari jodoh, ya, pertama akidah udah pasti. Kalau bisa ikhwah bagus. Yang kedua orang tua. Kalau orang tua anak ini broken home, saya nggak mau. Orang tuanya bapak ibunya pisah, saya nggak mau. Itu gawat tuh kepada kepribadian karakter yang bersangkutan. Walaupun tidak selalu, tapi kita jaga-jaga. Ya, bukan itu orang kaya, bukan itu anak pejabat, bukan itu enggak, itu yang kesekian. Nah, jadi itu penting. Kenapa? Karena akan mempengaruhi kehidupan keluarga mereka dan nanti anak-anaknya. Oke, fitrah ya. Elok di pasar membeli batik hari Selasa cuacanya cerah. Individu punya dasar karakter baik yang biasa disebut fitrah. Itu karakter baik. Dan itu sejak lahir kita punya. Tumbuh dahlia mekar anyelir, tumbuh sepadan dengan sawah pak tani. Fitrah manusia dibawa sejak lahir, percaya Tuhan dan punya hati nurani. Itu fitrah. Kita ini punya semuanya. Pertanyaan, terjagakah atau tidak? Untuk selalu berbuat baik. Orang talu gembala itik, banyak itik gali tanah, ingin selalu berbuat baik, berkata baik, jujur dan amanah. Ini fitrah. Berkata baik, jujur, amanah, berbuat baik. Oh enggak pak, ada yang protes. Apa? Begini pak, itu pencopet pak. Kerajo sehari-hari mencopet pak. Tatunya sanang jo kerajo mencopet pak. Profesional lo mencopetnya pak. Tatu sesuai jo keinginannya pak. Kenapa bertolakan? Kata dia begitu. Akhirnya saya balik tanya, kalau pencopet, profesinya pencopet, dicuri dompetnya, apa respon pertama? Pencopet, profesinya pencopet, dicuri dompetnya si pencopet, apa reaksi pertama? Alhamdulillah? Marah? Hah? Bacarui? Coba saya tanya. Jawabnya sederhana. Marah apa senang ketika dompetnya dicopet? Betul kan? Berarti apa? Berarti apa itu? Berarti dia tidak menerima juga kegiatan mencopet, yang mencuri itu nggak terima juga. Walaupun dia pencopet, itu tandanya fitrahnya masih ada. Dicuri uangnya, nggak mungkin mau. Penzina, menzinai wanita. Ya, coba penzina itu mau nggak istrinya dizinai? Hah? Pasti enggak. Anak perempuan dizinai. Apa dasar dia menolak itu? Hati nurani. Tapi dia penzina. Saya mengatakan setiap manusia punya hati nurani. Dan hati nurani itu kadang-kadang terbuka. Umar bin Khattab luar biasa di zaman jahiliyah. Membunuh anaknya, hidup-hidup. Begitu tradisinya, macam-macam. Tapi tetap dia punya hati nurani. Ketika mendengar ayat Quran di rumah adiknya yang sedang ada liko di situ, langsung hati nurani terbuka, akhirnya menyatakan diri masuk Islam.
Pakai ya, hati nurani. Berbuat baik, kata jujur, menjalankan amanah. Itu udah dasar yang tinggal kita pelihara. Nah, itu fitrah. Kemudian, kenapa bisa berubah-ubah? Karakternya bisa beda-beda, macam-macam ragam, macam-macam gaya, bentuk. Yang tadi disebut sifat, watak dan sebagainya, beda tiap orang. Lingkungan yang membedakan di mana dia besar. Maka tadi Rasulullah menyebutkan fa'abawuhu, bapak ibunya, artinya lingkungannya yang akan membentuknya. Nah, makanya ada teori behavioristik yang dipakai juga oleh beberapa tokoh dengan ungkapan begini. Kata Soekarno, berikan aku 10 pemuda, aku akan goyang dunia. Itu bagaimana caranya 10 pemuda diberi lingkungan yang bisa membuat dia hebat dan mampu untuk menggoyang dunia. Itu teori behavioristik lingkungan. Orang Rusia komunis dipakai, makanya ada, sekarang mungkin sudah tidak lagi, tapi dulu lama komunis membuat kebijakan semua anak yang lahir anak negara, dididik oleh negara. Mau dijadikan jago bola, dibuat lingkungan main bola terus. Jago renang, bayi-bayi dicemplungin itu disuruh renang. Oh dingin itu kan karena nggak biasa. Udah dicemplungin tiap hari jadi biasa. Oh nggak bisa berenang, lama-lama dia berenang sendiri, dilatih bisa. Mau jadi intelektual, disuruh belajar suruh. Lingkungan dibentuk. Mau lingkungan jadi polisi, lingkungan jadi TNI, jadi apa? Kan banyak kejadian juga. Anak saya 10 orang, nggak ada satupun kepikir jadi polisi, jadi TNI, nggak ada tuh. Karena apa? Karena lingkungannya nggak pernah cerita TNI Polri. Teman-teman saya yang jenderal polisi, jenderal TNI, anaknya pasti ada yang polisi dan TNI. Nah kalau anak saya rata-rata orang orientasinya dosen, akademisi, paling usaha, ya sama dengan bapak ibunya. Lingkungannya begitu. Nah jadi kalau kita ingin mencetak ulama, bisa, kenapa tidak? Nah kalau saya memang tidak mencetak anak saya ulama seperti Imam Besar Ahmad Syafar gitu. Biarin anak saya ngerti agama, tahu agama, beribadah baik, nggak perlu ke Mesir, cukup ke UI, ke ITB, ke luar negeri kemana, tapi dia membawa nilai-nilai kebaikan. Itu yang saya bentuk. Ya, mungkin Pak Sukri lain, Pak Dato mungkin sama, tapi beberapa lagi yang lain nggak apa-apa, nggak salah, bagus saja. Itu lingkungan yang membentuk. Interaksi antara fitrah dengan lingkungan. Ya, letak papan elok digeser, biar ruangan bisa ditata. Lingkungan akan membentuk karakter, berinteraksi dengan fitrah kita. Jadi interaksi antara lingkungan dengan fitrah kita, muncullah karakter. Kepribadian, perilaku, watak dan sebagainya. Nah lingkungan itu ada namanya pengalaman, ada namanya pembelajaran, ya, interaksi dengan orang, semuanya jadi bahan material modal untuk terbentuknya lingkungan. Ketika dia berpengalaman berinteraksi dengan orang, ada trauma. Tahu trauma? Trauma dikecewakan orang, trauma disakiti orang, dan macam-macam trauma. Masing-masing beda responnya terhadap peristiwa-peristiwa yang ada. Itu akan membentuk karakter, menjadi penakut, menjadi pendiam, menjadi introvert dan sebagainya. Itu pengalaman lingkungan membentuk karakter. Jadi makanya kenapa anak saya 10 orang beda-beda karakter, karena dia tidak selama itu bersama saya. Dia juga punya teman, dia punya kawan di sekolah, punya kawan di mana, dia berinteraksi dengan siapa-siapa. Itu semuanya akan menjadikan satu modal terbentuknya karakter yang kemungkinan berbeda-beda. Cara pikiran, cara merasa, cara bertindak beda-beda. Walaupun pabriknya sama, lingkungannya sama, tapi beda lingkungan. Nah kalau kita jaga, makanya kata Rasulullah, sudahlah rumah tangga keluarganya yang bagus dijaga, dengan mengawali memberikan nama-nama yang baik, itu juga ada lingkungan, membentuk nama yang baik untuk anak kita yang baik jadinya.
Rasul juga menyuruh anak itu berteman teman yang baik juga. Kan umpamanya begitu. Ibarat berkawan dengan pandai besi, dapat panasnya, percikan apinya, kotornya. Kalau kita berkawan dengan pandai besi. Kalau dengan orang jualan minyak wangi, dapat harumnya, dapat besi rapinya. Kalau kita berkawan dengan itu, itulah contoh lingkungan. Nah, maka kita jaga lingkungan kepada anak-anak kita supaya kemudian terbentuk pengalaman ini ya dengan baik. Orang Pasaman pakai sorban, main di lapangan si orang kudu. Karakter dari pengalaman dan pendidikan, pengaruh lingkungan dipadukan dengan individu. Jadi lingkungan, individu, ada faktor lingkungan, ada faktor individunya. Keinginan anak juga ada juga, karena anak juga punya need, ya, punya keinginan. Jadilah karakter. Ini bisa dibentuk. Nah, pembentukannya sejak dini. Kalau mau efektif, mungkin bagi orang tua yang masih muda-muda, yang punya anak-anak kecil, kalau anak saya yang paling kecil sudah mau masuk kuliah, jadi udah gede. Nah, yang masih muda-muda yang punya anak kecil atau yang tua-tua nih yang punya cucu, nah, ini perlu. Ini Ustadz Akmal nih anaknya kecil nih, nah itu perlu juga tuh, ya masih pertumbuhan, ya pertumbuhan, pembentukan karakter. Golden age, critical periods di masa anak. Ya, masa emas pembentukan, masa kritis periode pembentukan. Ya, dan itu semuanya melalui proses pembelajaran, learning by doing, learning by experience. Muncullah dari learning pembelajaran, pengalaman yang dihadapi, dialami, dirasakan, diikuti, dihayati, dijalani, muncullah perilaku-perilaku tertentu. Saya ingin contohkan ekstrim. Ada orang yang punya kelainan kepribadian sampai 16 kepribadian. Ada namanya Sibyl, ya. Itu mungkin buka di Google juga bisa itu. Itu sebabnya apa? Lingkungan yang membentuk dia, lingkungan yang traumatis. Ada pisau yang membuat dia takut dengan segala macam. Jadi ketika, wah udahlah banyak ceritanya. Ya ingin saya simpulkan begitu. Pengaruh lingkungan luar biasa. Ada the wild boys from Aveyron, bocah hutan, the wild boys, bocah hutan dari hutan Aveyron, Prancis. Ibu bapak punya anak baru lahir, dibuang ke hutan. Karena kalau di barat kan biasa aja begitu, karena dia tidak terima atau apa alasannya, dibuang. Dipelihara oleh serigala. Bayi ini dipelihara oleh serigala. Hutan lingkungannya, serigala lingkungannya. Dia berjalan atau berdiri atau merangkak. Merangkak karena contoh berdiri nggak ada, walaupun dia bisa berdiri, dia merangkak mengikuti serigala. Makanannya makanan serigala. Perilakunya ya perilaku kayak serigala. Karena itu yang dicontohkan. Dia punya fitrah, tapi fitrah kan tertutup dengan lingkungan. Fitrah itu modal pada diri kita yang perlu kita jaga. Yang menjaga nggak ada. Yang ada malah yang menutupi, tertutup. Sampai usia tertentu diketahui oleh pemburu yang ada masuk ke hutan, diambil, dibawa ke kota, dimanusiakan, mati, nggak bisa, karena dirubah karakternya, nggak bisa, keluar dari habitatnya, mati. Begitu Pak Sukri ya. Manusia makhluk itu, makhluk ya, bukan hanya manusia, keluar dari habitatnya, mati. Gajah yang gede badannya, kuat, kalau terdengar mati, baca berita mati gajah, sebabnya keluar dari habitatnya, ketinggalan dari kawanannya, tertinggal, terlepas, mati dia. Saya punya ayam, baru beli, lepas, saya buru-buru deh, tambahin pitian 60.000, hilang kan.
Kata tukang-tukang, Pak, nggak usah Pak dikejar-kejar Pak. Oh nanti lari hilang. Apa kata tukang? Enggak Pak, pasti dia akan balik lagi. Coba tukang nggak tamat SD bisa nasihatin profesor. Kok baik lagi, kan dia lepas, saya mau masukin kandang. Iya Pak, dia akan baik lagi. Dia hanya berdasar dari pengalaman cerita nasihatin saya itu. Padahal teorinya ada, ayam ini gak bakal lari jauh, dia temen-temennya di situ, balik lagi. Bener, sore balik lagi, kan temennya di situ, habitatnya di situ. Oh ada ayam lain, nggak kenal sama dia, kan nggak kenal. Mau kenalan dulu, mungkin perlu waktu interaksi dan penyesuaian. Balik lagi, dikejar lagi, lari lagi. Jadi yang masalah tuh yang mengejar yang salah. Kenapa dikejar-kejar? Nah akhirnya caranya malam-malam kan dia nongkrong di pohon, nongkrong duduk gitu kan. Di senter Pak Sukri, ayam tuh kalau di senter nggak lari, rabun. Maka ayam tuh matanya rabun. Kalau dioperasi mata katarak tuh bisa dibuka itu ya. Dia yang perlu diambil. Nah jadi lingkungan berlaku pada makhluk. Tanaman-tanaman begitu, nggak ada kelapa sendiri. Mana ada pohon kelapa sendiri? Gimana dia cara berbuahnya? Kan apa sari serbuknya nggak bisa, serbuk silang. Apa saling kena angin, serumpun bambu, serumpun kelapa, pohon-pohon begitu. Habitat itu lingkungan. Manusia juga sama. Maka muncullah komunal, muncullah komunitas. Maka ada yang menarik. Orang Jawa ditanya, apa yang Bapak tahu tentang orang Minang? Orang yang kritis, pangece, kadang nisabi galia pada cadia, ya. Nisabi sampili pada hemat, nisabi pauta pada paling mengece, ya. Begitu, itu ciri kita. Karena komunitas, habitat, lingkungan membentuk karakter. Kan pangece, orang Minang kok pangece. Dan lihat coba tokoh-tokoh nasional dari Sumatera Barat, satu benang merah karakter orang Minang. Hamka, Hatta, M. Yamin, ya Syahrir, Tan Malaka, Agus Salim, semuanya tokoh itu satu. Berpikir, sering diungkap oleh Yusuf Kala. Tokoh Minang itu tidak ada satupun yang megang senjata, megang tombak, megang pedang, nggak ada. Tapi pahlawan-pahlawan dari daerah lain megang tombak, megang senjata segala macam. Ada yang megang apa seperti belati itu Imam Bonjol. Imam Bonjol lebih kepada ulamanya, lebih kepada intelektualnya, ya kan? Bukan karena ini kan karena perang, tapi sebetulnya lebih kepada ulamanya. Itulah ciri menang orang Minang. Karakter dibentuk oleh lingkungan. Lingkungan bisa keluarga, bisa komunitas, bisa daerah. Coba tidak ada kesepakatan orang Minang di Sumbar dan orang Minang di luar Sumbar jangan milih Jokowi, nggak ada. Nggak ada kesepakatan. Tidak ada kita saling kontak-kontakan. Kenapa kok ketika Pilpres kalah terus Jokowi di sini? Karena karakter orang Minang. Mencari pimpinan pakai baju kaos ndak takah. Ya kan? Budaya yang dibentuk dari karakter. Karakter dibentuk oleh budaya. Pak Jokowi turun ke bawah, ke gorong-gorong. AKC orang awak bantu indah aduk keraju yang lain. Mana buahnya? Betul? Itu karakter. Enggak salah Pak Jokowi. Yang salah juga tidak ada. Kita nggak salah juga, dia nggak salah juga. Kita ngomong begitu sesuai dengan karakter kita, dia begitu sesuai dengan karakternya. Nggak ada yang salah. Tapi karena dipaksa untuk memilih, nggak ada yang memilih. Itu aja salahnya, kenapa dipaksa. Betul kan? Karakter. Jadi karakter itu komunitas. Lingkungan membentuk. Ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya pribadi. Ya. Dan ini pembentukannya sejak dini ya. Kalau ingin membentuk anak itu sejak dini. Jangan bohong, harus jujur. Anak suruh hafal Quran, anak suruh baca Quran, tunjukkan kita di rumah baca Quran.
Biasakan kita baca Quran, kitanya orang tua, anak ngikut. Quran yang kita baca diambil-ambil, dipegang-pegang, dibolari, biarin nanti juga dia bisa baca Quran. Begitu terbentuk lingkungan di memorinya. Ada orang tua, dua orang tua, satu anaknya nggak sholat setelah SMA atau sudah SMA nggak sholat. Yang kedua anaknya perempuan, anak orang tua lain nggak pakai kerudung. Singkat cerita, waktu kecil nggak pernah diajarin sholat, waktu kecil nggak pernah dia disuruh pakai kerudung. Udah gede nggak ada memorinya di kepalanya, susah ngajarin. Lingkungan yang membentuk memori di waktu kecil tuh nggak ada, sehingga karakternya begitu. Ya, sejak kecil. Bila senter berukuran mini naik bendi menuju sintuk, pembentukan karakter itu sejak dini, usia dini karakter mudah dibentuk. Ya, jadi kenapa mudah dibentuk usia dini? Ya kan dia tumbuh kembang. Anak-anak usia tumbuh kembang, fisika tumbuh cepat, berkembang cepat, pikiran pun sedang berkembang. Kita udah nggak berkembang lagi, pikiran kita sudah mentok, nggak berkembang lagi. Ini ya kalau teori Jean Piaget itu kan anak-anak itu kan dari mulai nggak bisa bicara, mulai nggak ngerti sampai kepada ngerti kan proses. Ketika kita udah balik kan udah ngerti terus sampai sekarang. Udah terbentuk. Ketika balik kemarin udah terbentuk, balik sebelumnya belum terbentuk. Nah, ketika itu kita tanam dengan lingkungan yang baik, jadilah dia baik. Ya, sejak dini terbentuk. Kenapa? Karena meniru, anak tuh meniru. Teori Bandura menyebutkan modeling, memodeli lingkungannya, dimodeli, ditiru, dicontoh dari lingkungan. Ibunya cerewet, anaknya cerewet. Suaranya pun sama. Dulu waktu telepon rumah, pakai telepon rumah bukan HP, telepon rumah, sering kejadian. Kalau kita telepon rumah, dijawab oleh seseorang yang di rumah itu, kita ragu nih siapa nih, gitu. Karena mirip semua jawabannya. Kalau perempuan mirip, perempuan laki mirip, betul kan? Suara ibu sama anaknya sama. Itu mencontoh. Dari mulai suara, dari mulai gaya. Bapaknya marah-marah ke istrinya, anaknya nonton, anak pun marah-marah pula gaya bapaknya, gitu. Niru aja. Kalau kan dari mana dia ilmunya? Kalau bukan dari lingkungannya. Makanya jangan marah-marah depan anak. Kalau marah nanti di kamar aja berdua, gitu. Konflik pun di kamar aja berdua. Selesai di dalam rumah berdua, dalam kamar, anak nggak usah lihat. Ya nanti jadi jelek dan akan membentuk karakter, mental, emosi anak pun jadi jelek melihat bapaknya berantem sama ibunya. Jadi ditiru. Ya, beri jalan berlima, sering diburu anjing herder. Apa yang di lingkungan beri akan diterima, kemudian ditiru jadi karakter. Ya, ditiru. Maka kata Rasulullah betul, lingkungan bentuk, cari contoh yang baik. Dan itulah usia meniru pada anak-anak. Ikan belanak, ikan diburu, burung camar tak ceroboh. Usia anak, usia meniru, apa yang didengar itu yang dicontoh. Yang didengar, yang dilihat, yang ditonton itu yang dicontoh. Banyak tikungan menuju lahat membuat perjalanan tak lagi asik. Jahat lingkungan akan jadi anak jahat. Baik lingkungan akan jadikan anak baik. Nah gitu. Ya, baik-baik buruk-buruk. Makanya kita perlu hati-hati membentuk anak itu ya. Nah, bagaimana dengan usia dewasa? Bisa susah, bisa sulit, bisa relatif berubah. Bisanya kenapa? Kalau harus dari dirinya mau merubah diri, mau disiplin, konsisten, komit merubah diri, itu pun belum tentu bisa merubah dirinya. Kalau dalam bahasa agama taubatnya taubatan nasuha, itu pun bisa balik lagi. Sehingga kata orang pedas-pedas makan cabai, nah, ketika pade-pade bereng-bereng ke cabai, tapi do cabai makan oli, nah, kan itu. Nah jadi bisa dewasa berubah susah. Kecuali kehendak Allah, Allah kasih hidayah bisa berubah. Tapi secara teori, kalaupun ada nggak banyak dan kalaupun ada susah. Relatif menetap pada diri orang dewasa sudah terbentuk. Ibarat pohon itu udah tumbuh besar.
Pohon itu bisa dibentuk ketika masih kecil, dikasih pupuk, dirawat, dipageri segala macam. Tapi kalau udah besar, nggak perlu dipupuk, nggak perlu diapa, udah nggak ngaruh, karena dia udah terbentuk. Oke, di pasar raya beli kulit, bawa skuter, seiring berilama, semakin bertambah usia, semakin sulit pembentukan karakter bertambah lama. Jadi karakter tambah lama terbentuk atau berubah di usia dewasa. Jus markisa letak di cangkir, makan putu di pagi hari. Saat dewasa kita sudah berpikir, punya mau dan keinginan sendiri. Kenapa dewasa susah? Kita udah punya mau sendiri, kita udah punya pikiran sendiri, kita punya keinginan sendiri, kita sudah punya kebiasaan sendiri, kita udah punya mau sendiri dan sebagainya. Nggak bisa lagi diarah-arahkan ke yang lain, kecuali pada waktu anak-anak dia masih bisa. Pergi pesta ke Simpang Aru, memang ke kota dari desa, tidak serta-merta akan ditiru bagi kita yang dewasa. Nggak bisa. Dinasihati pun diterima di yon kecil orang lalu kecewa. Ya didangan tapi ndanya praktekan. Nah begitu. Jalan ke lembah bersemak-semak, rumput melilit, tidak terasa, mudah berubah saat anak-anak, mulai sulit saat dewasa. Jadi bagaimana yang mempengaruhi? Lingkungan. Ya tadi saya ulangi ya, lingkungan. Cukuplah 2 beli kebab, pegang di tangan makanan tambahannya. Orang tua jadi paling tanggung jawab selain lingkungan terdekat lainnya. Jadi lingkungan dan orang tua. Buah mangga di ujung ranting, buah yang busuk dimakan itik. Sekolah pun cukup penting dalam membentuk karakter baik. Kenapa sekolah penting? Karena lingkungan juga. Apalagi anak preschool, anak TK, SD itu penting. Kalau SMP sudah sebagian balik. Elola center, pegang di tangan, usah diburu, burung ketitiran. Pembentukan karakter oleh semua lingkungan, juga semua guru dan pelajaran. Jadi gak hanya guru agama Islam saja, semua guru itu lingkungan. Guru matematik, guru fisika mempengaruhi karakter. Kalau guru agama memberikan ilmu pribadinya, guru matematik fisika sama-sama membentuk karakter. Buah delima dibelah-belah, buah atap petik yang tua, tak saja tanggung jawab guru agama dan kepala sekolah, tapi tanggung jawab kita semua. Kita adalah lingkungan yang bisa membentuk anak. Oke? Nah, kenapa kita bicara pentingnya karakter tadi? Bisa memahami sehingga kita menjadi harmonis. Aku di rumah, di tempat kerja, di tempat dagang, di tempat kita bergaul, di sekolah, dimanapun bisa baik. Hubungan kita karena kita saling memahami karakter. Tidak memahami konflik terus-terusan tak ada ujungnya. Sukses kita nanti dengan itu ya, dengan memahami bahwa senter menangkap kepiting beres-beres di atas sampan, maka karakter menjadi penting karena mengantarkan sukses di masa depan. Ya, sukses. Karakter sungguh-sungguh, karakter serius. Tadi yang saya katakan, dalam biografi orang-orang sukses, kalau kita daftarkan apa-apa yang mereka miliki, sifat-sifat perilakunya, pasti kita ketemu itu adalah hal yang baik yang dikerjakan yang membuat dia sukses. Itulah karakter baik. Ya, insya Allah pun selamat dunia, selamat akhirat. Buat tomat dijerat-jerat, jatuh ke tanah tidak dijamah. Juga selamat dunia akhirat, dunia hasanah, akhirat hasanah. Ini dengan karakter yang baik. Berjalanlah pelan kalau letih. Rasa-rasakan kekuatan tubuh. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya jam 10 ini ada seminar ya, jadi nggak tahu nih bagaimana caranya nih. Terus jam 10.45 saya harus ke UPI, ada koleganya Pak Sukri, wakil dekan FK, minta saya jadi memberikan sambutan. Jadi Ustaz Akmal, saya rasa nggak ada pertanyaan ya. Pertanyaannya nanti undangan berikutnya ya. Mohon maaf sekali lagi, cukup sekian, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.